Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas cetak biru buat bikin aplikasi yang sukses di cloud. Namanya AWS Well Architected Framework. Kita akan fokus ke 6 pilar utamanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Gini deh, bikin sesuatu di cloud itu kelihatannya gampang kan? Cuma beberapa klik, server langsung nyala. Tapi pertanyaannya, apa kita udah bangun dengan cara yang benar? Soalnya bangun sistem yang benar-benar aman, andal, plus hemat biaya, wah itu ceritanya beda lagi. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, AWS bikin semacam panduan. Anggap aja ini cetak biru gitu ya, buat bantu kita semua membangun sistem yang paling oke di platform mereka. Yang perlu banget dicatat nih, ini tuh bukan satu tool spesifik ya. Anggap aja ini kumpulan standar resep-resep terbaik lah yang memastikan arsitektur cloud kita itu udah sejalan sama praktek-praktek terbaik yang udah terbukti di industri. Dan panduan ini fleksibel banget, bisa kita pakai buat ngaudit arsitektur yang udah ada, bisa buat ngerancang aplikasi baru dari nol, atau bahkan buat nyamain standar di seluruh tim biar ngomongnya satu bahasa. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu pilar-pilarnya. Kita mulai dari 2 pilar pertama yang jadi pondasi utama buat sistem apapun biar stabil dan andal. Yang pertama, keunggulan operasional. Ini intinya soal gimana cara kita ngejalanin, monitor, dan terus-terusan ningkatin sistem kita. Contohnya nih, pakai AWS CloudFormation buat otomatisasi infrastruktur, jadi nggak manual lagi. Nah yang kedua, keandalan. Seberapa jago sistem kita buat pulih kalau ada masalah atau gangguan. Di sini, tools kayak Amazon CloudWatch itu penting banget buat mantau kesehatan sistem secara real-time. Oke, pondasi operasional dan keandalannya udah kuat. Langkah super penting berikutnya apa? Tentu aja mengamankannya. Nah, disinilah pilar keamanan berperan. Pilar ini simpelnya ya soal ngelindungin informasi dan aset kita, sambil tetap ngasih nilai bisnis. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya framework ini ngebantu kita secara nyata, secara praktis? Caranya cerdas banget. Jadi, konsep keamanan yang tadinya abstrak, itu diubah jadi pertanyaan-pertanyaan yang konkret. Langsung to the point. Contohnya pertanyaan ini nih. Ini langsung maksa kita mikir, data kita di database atau di S3 itu udah dienkripsi belum ya? Dan gak cuma itu, framework ini juga bakal nanya soal data yang lagi bergerak atau ditransfer. Ini bikin kita jadi ngecek lagi, koneksi kita udah pakai HTTPS belum? Firewall-nya udah bener? Pokoknya keamanan jaringan secara keseluruhan dipaksa buat dievaluasi. Sip, sistem kita sekarang udah andal dan aman. Nah, 3 pilar terakhir ini fokusnya adalah bikin sistem itu jadi seefisien mungkin. Ketiga pilar ini nyambung banget satu sama lain. Pertama, efisiensi kinerja. Ini soal milih dan pakai sumber daya komputasi yang paling pas buat kerjaan kita. Kedua, optimalisasi biaya. Jelas ya, ini biar kita nggak buang-buang duit. Dan di sini ada tool keren kayak AWS Cost Explorer buat lihat pengeluaran kita. Nah, yang terakhir, keberlanjutan. Ini fokusnya buat memaksimalkan penggunaan sumber daya biar lebih ramah lingkungan. Contohnya, pakai Amazon EC2 Auto-Scaling yang otomatis nyesuaiin kapasitas, jadi nggak ada yang sia-sia. Oke, kita udah kenal nih sama ke-6 pilarnya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana cara kita nerapin ini semua dalam praktek biar benar-benar ada hasilnya? Prosesnya itu sebenarnya simpel dan bisa diulang-ulang. Pertama, kita jawab pertanyaan-pertanyaan kunci dari tiap pilar. Kedua, kita ukur arsitektur kita sekarang ini dibandingin sama best practice. Ketiga, kita cari mana aja yang masih kurang. Dan terakhir, ya kita perbaiki apa yang kurang itu. Gitu aja terus siklusnya. Dan kenapa repot-repot ngelakuin ini semua? Karena ujung-ujungnya, ngikutin framework ini tuh bukan cuma soal teknis doang. Ini adalah investasi. Investasi yang bisa ningkatin banget peluang sukses bisnis kita. Penting banget kan? Jadi sebagai penutup, pertanyaan yang perlu kita semua renungkan adalah ini. Mungkin arsitektur kita sekarang udah berjalan, udah online. Tapi pertanyaannya, apakah itu udah dirancang dengan baik? Nah, ini pertanyaan yang harusnya selalu ada di benak setiap arsitek dan developer yang main di dunia cloud.